Hai YouTube, ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya ya. Nah, di depanku ini sudah ada kombucha yang siap panen, yang sudah aku fermentasi hingga hari ke-9. Sebenarnya kombucha itu bisa dipanen dari hari ke-7 hingga hari ke-12. Tapi kalau aku pribadi lebih suka hingga hari ke-9, karena rasa asamnya menurutku cukup untuk aku. Jadi semakin lama proses fermentasi, semakin asam rasanya. Nah, untuk panen, sebelumnya kita harus menyiapkan botol kaca yang sudah disterilkan. Wajib kaca, hindari penggunaan botol dari plastik. Sekarang aku akan tunjukkan cara panennya. Sebelum panen, pastikan kedua tangan kita dalam kondisi bersih. Perhiasan di tangan sebaiknya dilepas dulu. Lapisan yang paling atas ini disebut Baby Scooby. Baby Scooby ini dapat kita gunakan untuk membuat kombucha selanjutnya. Tapi jika tidak langsung digunakan, dapat kita simpan dalam hotel Scooby. Scooby yang disimpan dalam wadah ini bisa disimpan sebagai stok untuk jangka panjang. Jangan lupa sisakan 10 hingga 20% larutan kombucha untuk starter pembuatan berikutnya. Yang ini adalah Scooby yang aku gunakan untuk membuat kombucha yang aku panen ini. Karena Scooby adalah makhluk hidup, jadi ada waktu pemakaiannya ya. Satu Scooby dapat digunakan untuk membuat kombucha hingga 5 kali. Jadi, ketika kita membuat kombucha, pasti akan lahir satu Scooby baru. Scooby baru tersebut bentuknya mengikuti diameter toples yang kita gunakan. Ini sudah jadi kombuchanya hingga fermentasi pertama, tapi sudah bisa diminum. Kalau kalian mau menambah rasa, kalian bisa tambah buah-buahan atau jahe juga bisa, atau kayu manis, itu di fermentasi kedua. Tapi kalau aku biasanya hingga fermentasi pertama saja sudah cukup. Sekarang aku mau cicipi kombucha yang baru aku panen. Kebetulan aku sudah ada kombucha yang sudah dingin. Sekarang aku mau coba. Rasanya asem, seger banget karena ini aku sudah taruh kulkas terlebih dahulu. Sebenarnya kalau mau ditambah batu es juga enak. Ada yang berpendapat jangan membuat kombucha sendiri, karena khawatir kombucha yang dibuat akan terkontaminasi bakteri berbahaya. Tapi menurutku, proses fermentasi adalah proses yang paling steril. Karena ketika proses fermentasi terkontaminasi bakteri berbahaya, pastinya produk fermentasi yang kita buat akan gagal. Pasti muncul ciri-ciri fisik seperti berjamur, bahkan bau yang tidak enak. Jadi kalau kita sudah tepat memilih bahan-bahan berkualitas, proses sterilisasi yang benar, dan sepanjang proses fermentasi tidak terkontaminasi mold, maka fermentasi kombucha kita berhasil dan layak diminum. Tapi itu pendapatku ya.
Karena kombucha ini minuman probiotik, jadi dia banyak sekali manfaatnya, seperti menambah imunitas dan juga baik untuk pencernaan. Oh iya, kalau kalian belum terbiasa minum kombucha, sebaiknya mencobanya sedikit dulu saja, karena ada orang yang cocok, ada juga yang tidak. Kalau kalian cocok, silakan lanjutkan. Kalau tidak cocok, ya sudah, berhenti saja, karena kalian yang paling tahu kondisi tubuh kalian. Oke, demikian videoku kali ini. Semoga bermanfaat ya.